Oke, nah lanjut. Kita punya sifat akar persamaan kuadrat. Nah, sifat akar persamaan kuadrat ini, kalau tadi kita punya ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, dengan akar-akarnya itu adalah x1 dan x2 gitu ya. Nah, sifat-sifat akarnya yang pertama, kalau misalnya akarnya positif. Kedua akar positif, artinya ini apa? X1-nya positif, X2-nya juga positif gitu ya. Nah, ini berarti nanti kita dapat apa? Diskriminannya lebih besar dari 0. Gitu ya. Kenapa? Akar-akarnya real, ada gitu ya. Nah, yang kedua, X1 ditambah X2. Nah, X1-nya kan positif, X2-nya positif. Kalau dijumlahkan, maka hasilnya juga pasti positif, lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, yang ketiga, kita kali X1 kali X2. Kalau bilangan positif dikali bilangan positif, ya hasilnya pasti positif. Inilah untuk yang pertama, kalau dia akar-akarnya positif. Nah, yang kedua, kalau dua-duanya akarnya negatif, akar negatif. Artinya, X1-nya negatif, X2-nya juga negatif. Nah, ini didapat apabila yang pertama tadi tetap diskriminannya lebih besar dari 0. Kenapa? Akarnya ada gitu ya, real, nyata. Lalu, X1 tambah X2, nah, bilangan negatif tambah bilangan negatif, pasti bilangan negatif, lebih kecil dari 0. Kalau kita kali X1 kali X2, bilangan negatif kali bilangan negatif, hasilnya pasti positif, gitu ya. Oke. Lanjut, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalau misalnya akar berlawanan tanda. Maksudnya gimana? Kalau akar berlawanan tanda, X1-nya positif, X2-nya negatif, atau kebalikannya gitu ya. Atau di sini negatif, di sini positif gitu ya. Nah, ini didapat apabila yang pertama tetap diskriminannya lebih besar dari 0. Kenapa? Akarnya tetap ada gitu ya. Nah, lalu kalau penjumlahan gimana? Kalau kita jumlah, nggak bisa kita tentukan. Kenapa? Kita belum tahu mana angka yang lebih besar antara X1 dan X2 gitu ya. Nah, maka kita ambil yang perkalian X1 kali X2. Nah, bilangan positif kali bilangan negatif, pasti hasilnya pasti bilangan negatif, atau negatif kali positif pasti juga negatif. Inilah untuk persyaratan yang ketiga, akar berlawanan tanda. Nah, yang keempat, ini dua akar berlawanan. Maksudnya berlawanan apa? Ini X1 sama dengan negatif X2. Atau contohnya kalau misalnya X1-nya sama dengan 4, maka X2-nya sama dengan negatif 4 gitu. Nah, syaratnya adalah diskriminannya tetap lebih besar dari 0. Lalu, kalau seperti ini, X1 ditambah X2, ini pasti hasilnya sama dengan 0. Kenapa? Ini kan kalau dijumlahkan saling bunuh. 4 ditambah minus 4 kan 0 gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya kita kalikan X1 kali X2, otomatis sama dengan, bilangan positif kali bilangan negatif, pasti bilangan negatif. Oke. Nah, yang terakhir, nah ini dua akar berkebalikan. Nah, maksudnya gimana? X1 itu sama dengan 1 per X2. Nah, seperti itu. Jadi, ini akan didapat bila diskriminannya tetap lebih besar dari 0, lalu X1 dikali X2 itu pasti sama dengan 1. Kenapa? Ini kalau kita kalikan, misalnya ini contohnya X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 1 per 3.
Nah, kalau kita kalikan, ini kan jadi 1, gitu ya. Oke, ini aja dulu. Kita lanjut ke video berikutnya. Dadah.